Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Cinderella tinggal bersama ibu dan dua saudari tirinya. Ibu tiri Cinderella sangat tidak sayang kepada Cinderella. Setiap hari Cinderella selalu terkena marah oleh ibu tirinya. Setiap hari, Cinderella selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, dari mencuci, memasak, membersihkan rumah tanpa ada belas kasihan terhadap Cinderella. Pada suatu hari, Raja mengundang semua putri cantik untuk menghadiri pesta dansa yang diselenggarakan di istananya. Raja bertujuan ingin mencarikan jodoh untuk pangeran, anak tersayangnya yang kelak akan menggantikannya sebagai raja di istananya. Kabar undangan pesta dansa pun sampai ke Cinderella. Cinderella ingin sekali bisa menghadiri pesta dansa tersebut, karena Cinderella sangat suka dan mahir sekali dalam berdansa. Mendengar keinginan Cinderella, ibu Cinderella sangat marah, dan melarang Cinderella untuk menghadiri pesta dansa tersebut, karena dalam hati ibu tiri Cinderella khawatir, siapa nanti yang akan melayaninya apabila Cinderella tidak ada di rumah. Cinderella pun sangat sedih karena ibu tirinya tidak mengizinkan ia datang menghadiri pesta dansa di istana kerajaan. Kedua saudari tiri Cinderella pun mendengar kabar pesta dansa tersebut, dan mereka pun ingin sekali datang menghadiri pesta dansa tersebut. Terlihat sangat jelas sekali pilih kasih sayang ibu tiri Cinderella. Mendengar keinginan kedua putri kandungnya, ibu tiri Cinderella pun langsung mengabulkan sambil tertawa bahagia, dan ibu tiri Cinderella berharap agar salah satu putrinya bisa menjadi pasangan pangeran, dan kelak akan merebut harta dan kekuasaan pangeran. Cinderella pun berdoa, berharap suatu keajaiban datang, dan mengabulkan keinginannya untuk menghadiri pesta dansa di istana kerajaan. Tiba-tiba datang peri cantik yang mendengar doa Cinderella dan mengabulkan keinginan Cinderella datang menghadiri pesta dansa di istana kerajaan. Peri baik pun langsung mengayunkan tongkat saktinya, merubah Cinderella menjadi putri yang sangat cantik jelita. Simsalabim abrakadabra, ucap peri baik sambil mengayunkan tongkat saktinya. Cinderella pun mengucapkan banyak terima kasih kepada peri baik hati karena keinginannya untuk menghadiri pesta dansa telah dikabulkan. Peri cantik tersenyum dan berpesan kepada Cinderella, "Ingat Cinderella, sihirku hanya mampu bertahan sampai jam 12 malam, pulanglah engkau sebelum jam 12 malam, apabila engkau pulang lewat dari jam 12 malam maka sihirku akan lenyap, dan engkau akan kembali berpenampilan seperti sedia kala." Cinderella pun bergegas berangkat diantar dengan kereta kencana mewah, menuju istana kerajaan untuk menghadiri pesta dansa yang diselenggarakan oleh raja. Sesampainya di istana, semua mata tertuju pada Cinderella, kagum akan paras cantik dan sikap anggun Cinderella, yang berjalan begitu anggun menuruni tangga istana. Pangeran pun tersenyum melihat kecantikan dan keanggunan Cinderella. Dari sekian banyak para putri yang diundang ke istana, Cinderella lah yang bisa membuat pangeran tersenyum bahagia, karena sebelum kedatangan Cinderella pangeran hanya diam seperti tidak ada semangat dalam dirinya. Melihat saudari tirinya mampu memikat hati pangeran, kedua saudari tiri Cinderella merasa iri dan marah. Kedua saudari Cinderella iri akan kecantikan Cinderella yang bisa memikat hati pangeran, karena saudari tiri Cinderella selalu menganggap Cinderella hanyalah gadis biasa yang tidak pantas berdampingan dengan pangeran. Pangeran pun mengajak dansa Cinderella. Cinderella merasa bahagia yang selama ini tidak pernah Cinderella rasakan. Mereka berdansa dengan penuh rasa bahagia, dan waktu pun terus berjalan mengiringi kebahagiaan Cinderella dan pangeran. Lonceng jam berbunyi, menunjukkan waktu sudah jam 12 malam. Cinderella pun teringat akan pesan peri baik, bahwa sihir akan hilang di jam 12 malam. Cinderella berlari ketakutan meninggalkan pangeran yang masih ingin berdansa dengan dirinya. Karena saking ketakutannya, Cinderella berlari hingga salah satu sepatu kacanya tertinggal di tangga istana. Pangeran pun merasa sedih dan mengambil sepatu kaca Cinderella yang tertinggal tersebut, dan mengatakan di depan semua tamu undangan pesta, barang siapa yang bisa menemukan gadis pemilik sepatu kaca ini, akan diberikan imbalan emas, intan, permata serta kekayaan. Pangeran pun tidak tinggal diam, dia pun ikut mencari gadis pujaan hatinya, melewati hutan belantara serta berbagai rintangan, tidak mematahkan semangatnya mencari gadis pujaan hatinya. Hari demi hari berlalu, hujan panas pun silih berganti, akhirnya pangeran menemukan rumah di dalam hutan, dan berharap dalam hatinya, semoga gadis pujaan hatinya ada di rumah tersebut. Cinderella mendengar suara kuda menghampiri rumahnya, dia pun mengintip dari balik jendela.
Alangkah terkejutnya Cinderella, ternyata yang datang adalah pangeran yang berdansa dengannya di malam pesta dansa. Hati Cinderella pun bertanya-tanya, ada maksud apakah pangeran datang ke rumahnya. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. "Permisi," ucap pangeran dari luar rumah. Cinderella pun menjawab, "Iya sebentar," sambil bergegas membukakan pintu dan mempersilahkan pangeran masuk. Belum sempat pangeran masuk ke dalam rumah, terdengar teriakan saudari tiri Cinderella, "Siapa itu Cinderella? Siapa yang mengizinkan kamu menerima tamu? Tugas kamu hanyalah melayani apa yang kita mau, bukan untuk bersenang-senang." Alangkah terkejutnya kedua saudari tiri Cinderella, setelah tahu dan melihat siapa yang datang bertamu ke rumahnya. Sikap dan wajah saudari Cinderella pun spontan berubah menjadi ramah dan tersenyum, sambil mengatakan, "Oh pangeran, silahkan masuk pangeran, suatu kehormatan bagi kami, pangeran mau datang ke rumah kami. Ada gerangan apakah pangeran sudi datang ke gubuk kami yang jelek ini?" Pangeran pun tersenyum dan menjawab, "Saya ingin mencari gadis pemilik sepatu kaca yang tertinggal di istana. Mungkin di antara kalian pemilik sepatu kaca ini, silahkan kalian coba sepatu kaca ini." Kedua saudari tiri Cinderella pun langsung mengambil sepatu kaca tersebut, dan berebutan untuk mencobanya. Alhasil tidak ada yang pas di kaki mereka, yang satu kebesaran dan yang satu kekecilan, dan akhirnya tiba saatnya Cinderella yang mencoba sepatu kaca tersebut. Ternyata sepatu kaca tersebut sangat pas di kaki Cinderella. Akhirnya mereka pun menikah, hidup bahagia selamanya dan memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana.